Oke, halo teman-teman semuanya. Suaraku apakah sudah terdengar? Oke, sudah ya. Iya, oke. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng aku ya. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, seperti yang aku bilang. Hari ini kita akan belajar lagi ya, teman-teman ya. Akan belajar, ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar apa? Hmm, oke. Iya nih, emang jam-jam krusial ngantuk ya, teman-teman ya. Oke, hari ini kita bakal belajar terkait dengan, hari ini kita mau masuk ke persamaan kuadrat dulu ya. Iya. Nah, jadi persamaan kuadrat dulu. Iya. Jadi masuk materi baru ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kalau gitu kita lanjut dulu. Oh iya, buat materi yang kemarin udah aku upload semua ya. Teman-teman udah terima materi dan latihan soalnya kan? Iya, itu latihan soalnya jangan lupa dikerjain ya, teman-teman ya. Dan sekarang udah ada pembahasannya juga. Jadi semoga bisa memudahkan teman-teman ya buat ngejawab soalnya. Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk, oh ya, coba deh absen dulu ya. Ketik satu yang udah siap belajar hari ini. Oke. Nah, ya, aku perlu tahu juga nih, teman-teman udah pada semangat belum belajar ya sore hari ini ya? Oke deh, kalau udah pada semangat dan udah pada siap, jangan lupa ya disiapin catatannya, alat tulisnya gitu ya. Karena kalau belajar sama aku itu emang harus sambil nyatet ya, teman-teman ya, biar nggak lupa. Oke deh. Nah, sebenarnya untuk materi persamaan kuadrat ini, aku sebenarnya udah pernah bahas ya, in detailnya di dalam kelas TKA. Tapi kan nggak semuanya join kelas aku yang di TKA itu ya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang baru join Simakara gitu ya. Jadi untuk persamaan kuadrat ini rasanya sih perlu kita review dulu ya, sedikit ya. Biar teman-teman yang udah lupa-lupa gitu ya, bisa keinget lagi. Nah, untuk persamaan kuadrat ini dia adalah materi yang aku mungkin bisa bilang cukup sering keluar ya di dalam SNBT gitu, selain persamaan linear. Dan ini juga soal yang rasanya agak-agak sulit juga nih ya. Oke, ada nggak teman-teman yang di Zoom ini mungkin kayak ngerasa kesulitannya itu di soal persamaan kuadrat? Atau mungkin ada yang justru kayak ngerasa persamaan kuadrat itu yang paling gampang gitu ya. Kayak boleh sharing nggak? Ada yang kesulitan ngerjain soal persamaan kuadrat? Mm-mm. Lo udah pada bisa semua nih? Oke, apa tuh X ya? Artinya belum bisa kah ya? Oke, jadi persamaan kuadrat ini salah satu materi yang dimana soal-soal itu lumayan tricky ya teman-teman ya. Jadi ya emang harus banyak latihan dan selain latihan itu adalah kalian harus ngerti juga tentang konsep dasarnya. Karena biasanya yang ditanyain itu adalah terkait dengan konsep dasarnya, bukan rumus-rumusnya gitu ya. Oke, aman aja persamaan kuadrat, mantap ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja teman-teman. Untuk persamaan kuadrat sendiri ya, dia beda sama persamaan linear. Oke, mungkin udah ada yang tahu perbedaannya dengan persamaan linear itu gimana? Kalau persamaan kuadrat, dia adalah sebuah persamaan yang dia punya variabel, gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan variabelnya itu adalah variabel X dan Y, ya. Nah, yang membedakan persamaan kuadrat dengan persamaan linear itu adalah di variabel X-nya, di mana variabel X-nya itu adalah pangkat tertingginya pangkat berapa, guys? Oke, pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2 ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita pangkatin 2 itu biasanya kita ngomongnya kuadrat kan. Nah, jadi persamaan kuadrat adalah persamaan di mana variabel X-nya itu paling tingginya adalah pangkat 2. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau bisa persamaan kuadrat gitu ya, kalian harus ngerti dulu fundamental terkait dengan pemfaktoran. Nah, kalau masih ada yang ngerasa kesulitan di bagian pemfaktoran ini,
maka saran aku adalah kalian coba pelajari video fundamentalnya ya. Karena di sana udah dijelasin terkait dengan fundamental pemfaktoran dan kalian coba pelajari dari situ. Nah, pemfaktoran itu kayak gimana dan kenapa kita butuh itu di dalam persamaan kuadrat? Karena kalau persamaan kuadrat itu mungkin kita ke bentuk umum ya. Nah, ini bentuk umumnya. Oke, bentuk umumnya itu biasanya dinyatakan seperti ini. Y sama dengan A X kuadrat gitu ya, ditambah BX ditambah C. Ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Jadi kalau persamaan linear itu kan dia juga punya bentuk umum. Y sama dengan MX plus C gitu ya. Nah, itu adalah bentuk umum dari persamaan linear. Kalau persamaan kuadrat bentuk umumnya gimana? Ya, bentuk umumnya adalah seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, yang perlu kalian perhatiin lagi adalah ini tuh bagian yang penting ya. Jadi si A ini merupakan koefisiennya X kuadrat, B itu merupakan koefisiennya X, dan C ini kita sebut sebagai konstanta karena dia tidak memiliki variabel, tidak diikuti dengan variabel gitu ya. Nah, jadi untuk persamaan kuadrat sendiri dia punya bentuk umum yang perlu kalian kenali seperti itu ya. Itu adalah bentuk umumnya. Nah, dari bentuk umum ini gitu ya, biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu adalah terkait dengan apa? Kalau kita lagi ngomongin persamaan, itu pastinya kita ngomongin solusi ya, teman-teman ya. Kayak misalkan di dalam persamaan linear gitu, Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kan kita nyebut yang jadi solusi itu adalah X dan Y-nya kan. Di dalam persamaan kuadrat juga sama gitu ya. X dan Y di sini adalah solusi juga dari persamaannya. Nah, yang membedakan itu adalah di dalam persamaan kuadrat, dia itu memiliki yang kita sebut sebagai akar ya. Nah, jadi di dalam persamaan kuadrat itu ada yang kita sebut sebagai akar ya, akar X. Nah, akar X ini diperolehnya dari pemfaktoran teman-teman ya. Jadi kalian harus ngerti fundamental terkait dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu kayak gimana? Contohnya ya, ini aku sekalian cek nih teman-teman masih pada ingat nggak? Kalau kalian punya Y gitu ya, sama dengan X kuadrat, misalkan ditambah X min 2 gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, yang namanya pemfaktoran itu adalah kalian memfaktorkan yang bagian sininya nih, teman-teman. Ya. Jadi kalian bikin dua tanda kurung kayak gitu ya. Terus kalian isi dengan apa gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau kalian punya persamaan ini, kira-kira pemfaktorannya jadi apa, teman-teman? Mm-mm. Nah, itu silakan dicoba dulu ya. Masih pada ingat nggak nih pemfaktorannya itu jadi apa? Mm-mm. Nah, ini aku tungguin ya. Oke, masih pada ingat? Mm-mm. Atau coba ketik satu yang tahu, ketik nol yang belum tahu. Oke, lagi pada nulis ya. X plus 2, X min satu, satu sama 2, X min 2 sama X plus satu. Nah, ada yang beda tuh ya. Oke. X plus 2, X min satu, min satu sama 2, satu. Maksudnya udah bisa ya, min satu dan 2. Oke, aku perlu luruskan dulu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kita ketemu persamaan kuadrat nih, ada yang kita sebut sebagai pemfaktoran, ada yang kita sebut sebagai akar. Ya, nah itu hal yang kecil, tapi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan aku nanya faktor, sama aku nanya akar, itu dua hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Bedanya di mana? Bedanya adalah di sini. Kalau kalian punya bentuk persamaan kuadrat seperti ini, dan aku tanya pemfaktorannya, berarti yang aku tanyain itu adalah bentuk dari ininya nih. Si dalam kurungnya ini dan di dalam kurungnya ini. Nah, yang dalam kurung pertama itu kita sebut sebagai faktor yang pertama, gitu ya. Dan yang di dalam kurung yang kedua ini aku sebut sebagai faktor yang kedua, gitu. Jadi yang namanya faktor itu adalah sesuatu yang berada di dalam kurung sini ya. Nah, kita coba lihat. Kalau kalian punya bentuk persamaan kuadrat kayak gini, bagaimana cara pemfaktorannya? Ya, kalau yang di situnya adalah X aja ya, maka kalian bisa tulis di sini X, di sini itu X, gitu kan ya. Terus, berapa, ya, berapa?
yang dikalikan berapa, itu hasilnya min 2. Tapi di saat yang bersamaan, hasilnya itu adalah plus 1, teman-teman. Ya, maka kalian bisa memilih harusnya jawabannya itu adalah plus 2 dan min 1. Gitu. Ya. Nah, aku ulangin lagi. Jadi kalau misalkan yang bagian sini dan yang bagian sini, itu kalian sesuaikan dengan yang ada di sini itu berapa. Kalau yang paling depan itu adalah x kuadrat, maka x kuadrat itu bisa kalian peroleh dari x dikalikan dengan x. Ya. Nah, kemudian untuk yang bagian ini dan bagian ini diisi oleh apa? Kalian harus main tebak-tebakan sedikit ya. Aku nggak akan jelasin detail di sini, karena ini adalah fundamental ya. Kalau kalian punya kotak, kalian kalikan dengan kotak, kalian tebak gitu ya. Berapa yang kalau dikalikan berapa, itu hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya adalah min 2. Ya. Nah, tapi di saat yang bersamaan nih, gitu ya, ketika kalian tambahkan, maka hasilnya itu adalah koefisien yang ada di depan si X, gitu ya. Yang di depan X ini kan ada 1 ya, tapi kalau 1 itu memang kebiasaannya dia tidak menampakkan diri ya. Nah, jadi kayak gitu. Kira-kira apa nih kotaknya kalian isi apa gitu ya? Kalau min 2 itu kan bisa apa? Bisa positif 2 dikalikan dengan min 1 gitu ya. Positif 2 dikalikan min 1. Atau bisa juga sebaliknya, min 2 dikalikan dengan positif 1. Ada dua kemungkinan gitu ya. Nah, kalau kalian masih belum lancar, itu dicoba dulu nggak apa-apa. Misalnya, Kak, coba min 2 sama 1 deh, gitu ya. Kalau dikalikan itu kan betul, min 2. Tapi ketika di saat yang bersamaan kalian tambahkan, itu kan hasilnya apa? Min 2 tambah 1 ya. Min 2 tambah 1 itu hasilnya apa, guys? Min 2 tambah 1 itu hasilnya min 1 ya. Nah, berarti kalau misalkan ini hasilnya min 1, nggak cocok dong sama yang ada di sini. Karena kan yang di sebelah kanan itu 1 ya. Artinya, kita nggak bisa pakai min 2 sama 1. Kebalik posisinya. Sekarang gimana kalau kita coba yang jadi positif itu 1, yang jadi negatifnya itu min 2, ya. Ketika kalian, gimana sih? Salah-salah. Yang jadi negatifnya itu min 1, yang jadi positifnya itu adalah 2, ya. Kalau misalkan kalian kalikan, itu adalah min 2, betul. Dan di saat yang bersamaan, ketika kalian tambahkan, maka hasilnya adalah 1. Gitu. Kalau sudah memenuhi seperti ini, ya udah. Kalian ambil yang bagian positifnya itu 2, dan yang bagian negatifnya adalah min 1. Ya. Nah, jadi kalau aku tanya nih, persamaan kuadrat kita ini, faktor-faktornya apa? Gitu ya. Kalau aku nanya faktornya, maka kalian harus jawab dengan X plus 2 dan X min 1. Ya. Jadi memang ada dua faktornya. X plus 2 dan X min 1. Gitu ya. Itu namanya faktor. Nah, tapi kalau aku ngomongin akar, itu beda lagi. Ya. Kalau aku ngomongin akar, dia tuh kayak gini. Akar itu kita peroleh ketika pemfaktoran kita itu disama dengankan dengan 0. Ya. Jadi faktor-faktornya itu kita sama dengankan 0, teman-teman. Jadi di situ ada faktornya ada apa aja? Faktor yang pertama itu adalah X plus 2. Kalau aku tanya akar, maka kalian sama dengankan 0. Gitu ya. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan min 2. Ya kan? Nah, yang kedua apa? X min 1. X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya itu adalah 1. Nah, jadi kalau aku tanya akar-akarnya apa aja guys gitu ya. Akar-akarnya bisa kalian jawab. Yang pertama itu adalah min 2 dan yang kedua itu adalah 1. Nah, ini yang disebut dengan akar. Jadi akar itu adalah ketika faktornya itu kita sama dengan kan 0. Ya. Sedangkan kalau faktor itu bukan. Faktor itu adalah ya ini. Si persamaan kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi apa? Seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Kira-kira bisa dibedain nggak nih antara yang disebut dengan faktor dan yang disebut dengan akar? Ini fundamental banget ya. Tapi teman-teman harus bisa bedain.
gitu. Oke, bisa ya. Nah, kalau kalian perhatiin, di dalam persamaan kuadrat itu dia memang agak unik ya, karena akarnya itu bisa dua, gitu ya. Makanya dia disebut sebagai persamaan kuadrat, ya. Karena nilai X-nya itu bisa bernilai dua. Oke. Nah, jadi kenapa aku bilang di dalam persamaan kuadrat ini, kalau kalian mau bisa ngerjain soal-soalnya, kalian harus lancar pemfaktoran dulu ya. Karena pemfaktoran itu paling sering dipakai gitu ya di dalam soal-soal persamaan kuadrat. Oke, itu ya. Jadi pemfaktoran itu caranya adalah seperti itu. Nah, teman-teman. Oke, terus ya itu ya. Nah, terus kan kalau misalkan pemfaktoran itu kan, jadi kalau misalkan ditanya gitu ya, pemfaktoran itu di dalam soal persamaan kuadrat biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk mencari nilai akar-akar gitu ya, akar-akar X dari persamaan kuadratnya gitu. Persamaan kuadratnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman jangan membatasi diri gitu ya, dan bilang kalau persamaan kuadrat itu cuma bisa dicari akarnya dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, ada nggak sih cara lain nih untuk mencari nilai-nilai akar dari persamaan kuadrat selain menggunakan pemfaktoran? Ada yang tahu nggak? Bisa pakai cara apa? Oke, bisa pakai rumus ABC ya. Nah, iya bahasa Indonesia rumus ABC, tapi aslinya tuh sebenarnya namanya quadratic formula ya, teman-teman ya. Oke, rumus ABC. Nah, jadi rumus ABC ini mungkin beberapa orang pada mager gitu ya, Kak, mager banget kalau pakai rumus ABC ya. Kayak panjang banget gitu. Ngapain kita pakai rumus ABC? Nah, jadi gini teman-teman ya, rumus ABC itu adalah sebuah rumus atau formula yang tujuannya itu sama ya. Tujuannya itu adalah mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Jadi ini adalah cara alternatif gitu ya, yang kalian gunakan ketika keadaannya tuh urgent gitu ya. Ketika keadaannya itu persamaan kuadrat kalian itu sulit untuk difaktorkan, ya. Persamaan kuadrat kalian sulit untuk difaktorkan. Nah, maksudnya kayak gimana gitu ya? Maksudnya kayak gini. Kalau misalkan aku kasih contoh kayak tadi gitu ya, kan kalian gampang banget nih bikin pemfaktorannya bisa ya, lancar gitu. Masalahnya, persamaan kuadrat tuh nggak selalu bagus kayak gitu bentuknya, gitu. Gimana kalau misalkan kita punya Y gitu ya. Misalkan angkanya kecil-kecil aja ya. X kuadrat, misalkan X kuadrat terus dengan ditambah dengan X tapi ditambah lagi dengan 2. Gitu ya. Ditambah lagi dengan 2. Nah, ini ya. X kuadrat ditambah X ditambah 2. Nah, ini kalau kalian ketemu soal kayak gini, teman-teman, gitu ya. Langkah pertama itu adalah yang perlu kalian coba adalah faktorkan ya. Nah, coba kalian faktorkan. Oke, ini X gitu ya, masih gampang gitu. Nah, sesuatu yang di sini sama sesuatu yang di sini diisi apa ya? Kalau dikalikan dia harus positif 2, tapi di saat yang bersamaan, ketika ditambah, maka hasilnya itu harus plus 1. Nah, kira-kira kalau soalnya kayak gini, apakah mudah kalian gunakan pemfaktoran? Mudah apa sulit nih? Oke, jawabannya adalah tidak, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak berhasil dengan menggunakan pemfaktoran, nggak usah dipaksa, gitu ya. Maksud yang nggak usah dipaksa adalah kalian move on, gitu ya, ke cara alternatifnya, gitu. Jadi ketika pemfaktoran tidak berhasil, kalian harus mencoba alternatif. Jadi kalau ada yang tanya, Kak, persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, gitu ya, rumus ABC sendiri tuh harus dihafalin nggak sih? Menurut aku wajib ya, karena kita nggak pernah tahu nanti UTBK-nya kayak gimana kan. Jadi untuk rumus ABC sendiri itu harus udah di luar kepala kalian
ya. Nah, oke, rumus ABC itu dia kayak gini, teman-teman. Kita panggil dulu ya. X1,2 artinya akar ya, aku ngomongnya akar dari X1 dan X2-nya bisa kalian peroleh dari min B plus minus gitu ya, akar D. Nah, akar D, aku tulis yang ini dulu, per 2A, gitu ya. Nah, ini harus udah di luar kepala, gitu ya. Harus udah diingat baik-baik. Nah, di mana si D di sini, ini sekalian kita kenalan ya sama komponen-komponennya. Kita sebut dengan apa nih? Ada yang ingat D di sini namanya apa? Biasanya ada yang suka salah-salah sebut ya. D yang ada di sini disebutnya apa, teman-teman? Ada yang ingat? Hmm, Oke, lupa semua? Nah, D yang ada di situ kita sebut sebagai diskriminan. Iya, diskriminan ya. Nah, itu ya, diskriminan ya. Oke, kadang ada yang suka bilang determinan ya. Enggak, bukan. Dia itu diskriminan. Kalau determinan itu udah beda konsep ya, itu matriks. Nah, kalau dalam hal ini D di sini adalah diskriminan ya. Di mana diskriminan sendiri kalian juga udah harus tahu di luar kepala kalian gitu ya. D atau diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, gitu ya. Nah, karena apa? Karena di dalam persamaan kuadrat sendiri, teman-teman, nanti sifat dari persamaan kuadratnya itu akan sangat dipengaruhi oleh nilai diskriminannya. Ya, maka diskriminan ini sesuatu fundamental yang harus kalian tahu. Itu diskriminan B kuadrat min 4AC. Jadi, kalau kalian perbagus lagi nih bentuk apa rumus ABC-nya gitu ya. Di mana X1 dan 2-nya itu bisa diperoleh dari min B gitu kan ya, plus minus akar gitu ya. Nah, diskriminannya dibuka aja jadi B kuadrat min 4AC gitu ya. Terus yang di bawahnya itu adalah per 2A. Nah, jadi itulah alasannya kenapa dia disebut sebagai rumus ABC ya. Karena isinya tuh penuh dengan ABC. Nah, yang paling penting lagi adalah kalian harus ngerti juga nih si ABC itu adalah apa ya. Nah, kalau kalian punya ya biasanya angkanya jelek pakai ABC betul ya. Kalau angkanya bagus itu biasanya bisa diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya memang dia pasti hasilnya angkanya jelek ya. Oke, jadi pertama-tama pahami dulu ya teman-teman ya, apa yang dimaksud dengan ABC. Nah, ABC yang ada di sana itu asal muasalnya dari sini nih. Oke, asal muasalnya dari sini. Nah, ini adalah bentuk umum ya. Bentuk umum gitu ya. Dan ini adalah persamaan yang kita punya. Oke. Nah, kalian tahu ya, coba aku tes dulu nih. Berarti kalau kita punya persamaan kayak gini, yang jadi A-nya siapa, guys? Yang jadi A-nya adalah, oke, yang jadi A-nya adalah satu, ya. Oke, mantep ya. A itu adalah, buat yang masih bingung, A itu adalah yang berada di depan X kuadrat, ya. Nah, kalian tinggal lihat, itu ada X kuadrat. Di depannya ada siapa? Nggak ada siapa-siapa, Kak, gitu kan. Kalau nggak ada siapa-siapa, itu sebenarnya ada satu. Cuma satu itu kebiasaannya dia emang nggak pernah nampak ya. Nah, di situ ada satu. Oke, demikian halnya juga dengan B ya. B itu bisa kalian lihat di sana juga satu. Ya. Dan C itu adalah yang tidak diikuti oleh variabel. Maka C-nya itu adalah 2. Nah, jadi untuk menentukan ABC itu ya semudah ini gitu ya. Kalian tinggal tentuin siapa yang ada di depan X kuadrat, yang di depan X, dan yang tidak diikuti oleh variabel apapun. Meskipun dia itu gampang gitu ya, tapi aku tetap mau ingatkan teman-teman bahwa ABC ini bisa kalian peroleh ketika bentuknya itu sudah sama dengan bentuk umum. Ya, jadi kalau misalnya in case soalnya iseng gitu ya, soalnya bilangnya kayak gini, 2Y sama dengan 3X kuadrat plus 5X plus 7 gitu ya. Nah,
Apakah boleh kalian bilang A-nya itu adalah 3? Apakah boleh? Nah, jawabannya adalah tidak boleh langsung kalian comot. Oh, A-nya tuh 3, Kak. Karena kan kata kakak yang jadi A itu adalah yang ada di depan X kuadrat. Ya, jawabannya, kalau kalian masih jawab A-nya 3, itu adalah salah besar. Ya, karena si A, B, dan C itu kalian peroleh ketika bentuknya itu sudah sama dengan bentuk umumnya. Kalau kayak gini, dia belum sama. Nah, kenapa kita tahu belum sama? Karena yang di sebelah kiri itu Y-nya itu belum sendirian. Padahal kalau kalian ingat bentuk umum, Y-nya kan selalu sendirian di sebelah kiri ya. Nah, di sini Y-nya tuh belum sendirian, gitu maksudnya ya. Jadi dia belum sama dengan bentuk umum. Kamu harus bikin dulu dia jadi sama. Y gitu ya. Sama dengan semuanya kita bagi 2. Nah, itu adalah permainan soal, teman-teman ya. Jadi ngafalin atau mengerti konsep dasarnya itu jangan dihafal, tapi mengerti gitu ya. Maknanya tuh apa, esensinya tuh apa ya. Nah, jadi kalau misalkan A-nya tuh bukan 3 ya, tapi yang betul itu A-nya adalah, nah, ini dia, gitu. Ketika kalian sudah samakan dengan bentuk umum, baru deh kalian ambil si nilai A-nya. Gitu ya. Nah, ini sudah aku ingatkan nih di kelas hari ini. Jadi jangan sampai ada yang salah lagi ya. Sampai sini clear ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita udah tahu konsep itu, kita sudah bisa menentukan ABC-nya, maka untuk mencari akarnya bagaimana? Masukin aja deh ke rumus ABC-nya. Maka akar X1 dan X2-nya bisa diperoleh dengan min B, berarti min 1 gitu ya. Plus minus gitu ya, akar. Nah, B kuadrat, berarti B kuadrat itu adalah 1 kuadrat ya. Min 4, 4-nya dari rumus, A-nya itu 1 dan C-nya itu adalah 2. Nah, oke, ini ada sesuatu yang menarik ya, tapi akan kita lanjutin aja. Terus abis itu per gitu ya, per apa nih ya? Per 2A, berarti 2 dikalikan 1. Oke, 2 dikalikan 1. Nah, oke. Terus dari sini, kalian akan peroleh hasilnya gimana teman-teman? 1,2 sama dengan min 1. Yang ada di dalam akar itu jadi akar apa ya? Ada yang bisa bantu hitung kah? Oke, akar 7, 7i. Oke, yang di dalam akar itu dia kalau kamu perhatiin 1 kurangi 8 gak sih? Nah ini contoh aku nih yang jelek ya teman-teman ya. Oke, tapi nggak apa-apa deh karena udah terlanjur ya. Jadinya min 1 plus minus yang di dalam akarnya itu min 7 ya. Nah, min 7 per 2. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, gitu. Sekalian aja kita belajar ya. Jadi, ini itu kan kita lagi mau cari akar X1 dan X2-nya, gitu ya. Masalahnya, kalian harus ngerti ya, di sini itu kan akar, teman-teman. Ya nggak sih? Nah, kalian harus balik lagi ke konsep dari fundamental akar. Ya, kalau kita lagi ngomongin bilangan real, gitu ya, kalau kita lagi ngomongin bilangan real dan kita lagi ngomongin akar, ada syaratnya loh, ya kan? Nah, di mana kalau kita punya akar, syaratnya itu adalah yang ada di dalam akar itu, yang ada di dalam akar gitu ya, misalkan yang di dalam akarnya itu adalah kotak, maka kotak yang ada di sini itu tidak boleh negatif ya. Kalau dibilang tidak boleh ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gini gimana Kak? Itu di dalam akarnya kan min 7 ya. Sedangkan kalau misalkan kita belajar tentang akar, khususnya di bilangan real ya, maka di dalam akar itu nggak boleh negatif. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti ini, ya, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya adalah kalian bisa bilang persamaan tersebut ya, persamaan tersebut tidak memiliki akar, tidak memiliki akar real gitu ya, tidak memiliki akar-akar real. Nah, seperti itu ya.
Gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalkan, iya, benar, dia itu adalah 7 dikali min 1 ya. Tapi kan kalau 7 dikalikan dengan akar min 1, atau dia tuh jadinya 7i, 7i itu kan bilangan kompleks ya. Kita lagi nggak ngomongin bilangan kompleks, jadi kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, teman-teman, nggak usah dilanjutin perhitungannya, dan nggak usah maksa juga ini ada nilai akarnya, karena kalau misalkan kasusnya seperti ini, ya udah, kesimpulannya adalah persamaan tersebut tidak memiliki akar-akar real gitu. Jadi untuk persamaan kuadrat sendiri itu nggak selalu dia punya akar. Itu yang harus kalian tanemin gitu ya. Jadi untuk persamaan kuadrat itu dia ada 3 case teman-teman ya. Nah ini karena kita tiba-tiba ketemu bentuk kayak gitu ya. Jadi sekalian belajar persamaan kuadrat itu punya 3 case. Yang pertama itu dia punya akar ya, punya dua akar ya, punya dua akar di mana kedua akarnya itu adalah real gitu ya, dan beda-beda gitu. Jadi memiliki dua akar real yang nilainya tuh beda-beda ya. Contohnya kayak contoh kita yang pertama. Nah, ini kan dia punya dua akar ya. Nah, dan dua akarnya itu nilainya beda. Nah, itu ya, itu adalah case yang pertama. Nah, terus kalau misalkan yang kedua, dia itu punya dua akar juga. Dia tuh punya dua akar juga. Terus akar-akarnya ini real gitu ya, tapi kembar. Nah, maksudnya kembar itu contohnya gini. Misalkan x satunya ketemu 2 gitu ya, x 2-nya juga ketemu 2. Itu bisa aja terjadi. Nah, kayak gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah ketika dia tidak punya akar. Ya, tidak punya akar-akar real. Nah, kayak gitu, akar-akar real. Seperti itu, teman-teman. Ya. Oh, berarti persamaan kuadrat nggak bisa digabung sama bilangan kompleks ya? Dalam hal ini tidak, karena kita lagi ngomongin sesuatu yang real ya, bilangan real, akar-akar yang real. Dan kalau untuk SNBT sendiri itu biasanya dibatasi di bilangan real ya, gitu. Jadi nggak usah dilanjutin perhitungannya, oke? Nah, jadi ada 3 case. Jadi kalau kita lagi ngomongin persamaan kuadrat, itu jangan yang kita ingat persamaan kuadrat itu selalu punya dua akar. Jawabannya enggak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ini. Nah, tapi sampai sini dulu gitu ya. Ada yang mau tanya? Bisa dipahami kah? Ya, buat yang ketiga case ini kita akan bahas nanti in detail ya. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kasusnya kayak gini ya udah berarti si persamaan itu tidak memiliki akar. Dan kalau tidak memiliki akar itu memang sesuatu yang mungkin terjadi ya, mungkin terjadi. Oke, nah jadi seperti itu ya. Oke deh. Nah, intinya nanti kalian bisa coba untuk soal lain gitu ya. Tapi intinya yang kesimpulannya gitu ya dari yang aku omongin tadi itu gimana? Yang aku ngomongin itu adalah kalau kita ngomongin persamaan kuadrat dan kita mau mencari akar atau pemfaktoran gitu ya, maka kalian bisa faktorkan atau kalian juga bisa pakai rumus ABC ya. Dan rumus ABC-nya harus sudah di luar kepala kalian, artinya kalian sudah harus hafal ya. Ya udah, itu aja intinya. Oke. Nah, itu ya buat apa namanya? Dasarnya gitu. Oke. Ada yang mau SS. Oke, tapi ini nanti bakal aku kasih sih, teman-teman. Tapi kalau mau SS ya silahkan aja sih. Nah, ini ya. Oke, yang ini kah? Nah, jadi seperti itu. Oke deh, kalau gitu kita lanjutin sedikit dulu ya buat apa namanya kelanjutannya gitu ya. Nah, kelanjutannya adalah gini. Tadi aku ngomong kalau persamaan kuadrat itu punya 3 case ya. Artinya dia punya ada yang case pertama, ada yang case kedua, sama ada yang case yang ketiga gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kira-kira ketiganya itu dibedakan berdasarkan apa, teman-teman? Hmm. Kan ini ada 3 case atau ada 3 kondisi ya. 3 kondisi ini tuh disebabkan oleh apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, disebabkannya oleh apa? Kok bisa ada yang punya dua akar,
ada yang nggak punya akar gitu ya, ada yang punya akar kembar. Nah, itu disebabkannya oleh apa? Nah, ini semua disebabkannya oleh satu hal yang kita sebut sebagai diskriminan, ya. Jadi ini semua disebabkan oleh diskriminan. Oke? Nah, sekarang aku ajarin kenapa disebabkannya oleh diskriminan. Kita main logiknya ya, teman-teman ya. Diskriminan itu adalah D, ya. Di mana D itu kalau kalian lihat di rumus ABC, ya. Kalian lihat di rumus ABC, kita panggil lagi nih. Diskriminan itu letaknya ada di dalam akar, ya. Ada di dalam akar kan. Nah, jadi kalau misalkan kita taruh sini gitu ya. Oke, sekarang coba kita main logika sebentar dan ini juga yang sering ditanyain soal ya. Oke, jadi case yang pertama gitu ya. Case yang pertama. Nah, aku mau mulai dari apa yang terjadi ketika diskriminannya itu adalah nol. Nah, apa yang terjadi ketika diskriminannya sama dengan nol? Maka kalau kita fokus ke bagian sini, gitu ya, kalian akan mendapatkan bentuk yang dimana akar dari nol. Dan kalian tahu ya, akar dari nol itu adalah nol. Nah, yakin dia tidak punya akar? Oke, jawabannya bukan gak punya akar ya. Karena kalau kalian punya kayak gini kan jadi gimana? Min B plus minus akar D-nya itu jadi nol ya. Jadi nol. Nah, terus habis itu per 2A kan? Ya nggak sih? Nah, berarti kalian bisa dapetin X1 dan X2-nya loh. X1-nya itu adalah kita ambil bagian positifnya, ya. Jadi X1-nya itu adalah min B ditambah 0 per 2A. Kalau X2-nya gimana? X2-nya kalian ambil bagian negatifnya kan? Min B min 0 per 2A. Nah, kalau X1-nya, berarti kalian dapat apa? Min B tambah 0 itu kan artinya min B aja kan? Min B per 2A, yang ada di sini gimana? Di sini itu juga adalah min B per 2A, karena min B dikurangi 0 kan tetap min B ya. Nah, jadi ketika diskriminannya itu 0, teman-teman, ya, artinya yang ada di dalam akar ini adalah akar 0. Ketika yang ada di dalam akarnya adalah akar 0, maka yang hasil akarnya itu adalah 0 dong. Ya nggak sih? Ketika kalian tahu di sini 0, kalian mau cari X1 dan X2-nya, maka apa yang bisa kalian lihat? Apa yang terjadi pada X1 dan X2-nya? Nah, si persamaan ini memiliki akar. Dia punya akar X1, dia juga punya akar X2. Dan keduanya itu sama, ya. Kalian lihatlah bentuknya, sama persis kan ya? Gitu. Jadi ketika nilai D-nya itu sama dengan 0, teman-teman, maka kesimpulan apa yang bisa kalian tarik? Kesimpulannya adalah dia ini memiliki akar kembar gitu ya. Memiliki akar kembar artinya nilai X1-nya akan sama dengan X2-nya. Dan keduanya itu real ya, dan keduanya itu adalah real. Oke, coba ya. Sampai sini adakah yang mau bertanya? Nah, ini konsep dasarnya banget gitu. Jadi kalau misalkan ada soal yang mention gitu ya, em, hasil diskriminannya itu nol gitu ya, maka apa yang terjadi pada akarnya? Akarnya itu sama, ya. Iya, kita lagi bahas yang D sama dengan nol dulu ya. Oke. Nah, ini aku pelan-pelan aja. Bisa dibayangin ya, teman-teman ya. Mm-mm. Oke. Nanti kalau ada yang bingung, bisa ditanyain ya. Itu adalah D sama dengan nol. Nah, terus kita sekalian aja belajar ya. Kalau kita lagi ngomongin persamaan kuadrat, ada yang tahu nggak? Kalau misalkan kita lagi ngomongin persamaan linear itu kan kalau kita gambarkan, dia selalu membentuk garis lurus ya. Nggak pernah aneh-aneh dia. Pasti bentuknya garis lurus. Nah,
sama halnya kalau kita punya persamaan kuadrat. Ada yang tahu persamaan kuadrat ini kalau kita gambarkan dia akan membentuk apa? Oke, akan membentuk yang namanya parabola. Ya, parabola. Parabola itu dia yang bentuknya gini ya. Nah, kayak gitu. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah, ya. Ada yang tersenyum, ada yang cemberut, gitu. Nah, nanti kita akan bahas detail terkait itu, tapi kalau misalkan D sama dengan 0, artinya akarnya kembar, kalau kita visualisasikan, gitu ya, artinya kita gambarkan. Maka gambarnya itu akan terlihat seperti apa ya? Nah, akan terlihat, misalkan di sini aku bikin dua kondisi aja ya. Kalau kurvanya itu cemberut gitu ya, mungkin dia itu akan gimana ya? Mungkin kayak gini kali ya. Eh, dia tuh cuma memotong satu di sumbu X kayak gini deh. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu adalah kondisi visualnya. Artinya ketika digambarin tuh dia bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat, yang namanya koordinat itu kan ada X, ada Y ya. Ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat nih, si parabolanya, gitu kan, dia itu ada titik potong di sumbu X. Nah, titik potong sumbu X-nya itu di sini ya, gitu ya. Nah, ini adalah titik potong sumbu X-nya. Berarti ada berapa titik potong sumbu X-nya, gitu ya? Ada satu kan? Nah, jadi itu secara visualnya. Kenapa dia cuma memotong sumbu X itu cuma dipotong satu titik aja? Karena ya nilai X1 dan X2-nya sama gitu ya. Kalian bayangin misalkan X1 sama dengan X2 sama dengan 3 gitu. Maka di sini ya adalah 3 tadi. Di mana si 3 ini adalah titik yang memotong si parabolanya di sumbu X gitu ya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu kalian belajar parabola, ini bisa kalian pahami kok gitu. Nah, intinya yang mau aku jelasin, ketika dia sama dengan 0, maka mereka memiliki akar yang kembar dan secara visual itu bentuknya kayak gini, ya. Oke, sekarang kita lanjutin dulu gitu ya. Kalau D-nya sama dengan 0, dia punya akar kembar gitu. Nah, terus kalau misalkan D-nya atau diskriminannya itu lebih dari 0 ya. Nah, sekarang diskriminan lebih dari 0. Artinya lebih dari 0, berarti diskriminannya positif apa negatif? Ayo, lebih dari 0 nih, positif apa negatif, teman-teman? Oke, nah itu harus tahu ya. Kalau dia lebih dari 0, maka artinya dia positif, ya. Nah, terus apakah korelasinya D ini positif ya? Oke, kita again gitu ya, kita akan memanggil si rumus ABC ini lagi gitu kan. Nah, kalian lihat baik-baik ya, di sini gitu, di sini. Ini kan rumus ABC ya. Diskriminan itu letaknya nggak pernah pindah-pindah. Diskriminan itu ya letaknya selalu ada di dalam akar ini ya. Nah, kalian bayangkan gitu ya. Kalau di dalam akarnya itu adalah sesuatu yang positif ya. Positifnya tuh bisa bebas, bisa akar 2, akar 10, akar 100, akar 17, akar apapun gitu. Di dalamnya itu adalah positif ya. Nah, berarti kalian tinggal lihat aja, oh kalau misalkan ada akar, di dalamnya itu bilangan positif, berarti kan dia boleh gitu ya. Maksudnya boleh itu artinya bisa bisa kita hitung, bisa kita cari hasilnya. Nah, kalau gitu berarti X1-nya bisa kalian peroleh dari min B gitu ya. Kalian ambil bagian positif dari si akar D tadi gitu kan ya, per 2A. Nah, terus X2-nya ada nggak? X2-nya ada. Min B, kalian ambil bagian yang negatifnya, gitu ya. Nah, akar D per 2A. Nah, gitu. Kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya, ketika kalian punya D atau nilai diskriminan yang positif lebih dari 0, maka kalian bisa melihat bahwa, gitu ya, artinya persamaan tersebut memiliki, gitu ya, memiliki dua akar real yang berbeda. Real
yang berbeda. Gitu, teman-teman ya. Dia akan memiliki dua akaril yang berbeda. Karena kalau kalian lihat ini, X1-nya dia ada. X2-nya dia ada juga, gitu ya. Nah, cuma beda nilai dong pasti ya. Kalau kalian tambahin sama kalian kurangin kan pasti nanti bakalan beda, gitu. Jadi dia akan memiliki dua akaril yang berbeda. Nah, itu ya, untuk D lebih dari 0. Kalau secara visualisasi gimana? Kalau secara visualisasinya, teman-teman, ya sama. Dia akan membentuk parabola juga ya. Tentu saja dia akan membentuk parabola juga. Nah, tapi kalian bayangin parabolanya itu kayak gini. Satu aku gambarin buat yang cemberut, satu yang aku gambarin buat yang senyum, gitu ya. Nah, ini dua-duanya parabola. Kalau kalian perhatiin, bagaimana? Kalau kalian perhatiin, si parabola yang kita punya ini, dia memiliki berapa titik potong di sumbu X. Nah, ini ada satu, ada dua, gitu ya. Nah, berarti untuk yang parabola yang cemberut ini, kalian bisa lihat bahwa punya dua titik di sumbu X ya. Nah, kalau yang di sini gimana nih? Yang tersenyum dia juga punya dua titik. Gitu ya. Nah, jadi ketika diskriminannya itu lebih dari 0, maka yang di dalam sini adalah positif, maka itu diperbolehkan secara konsep akar, maka kesimpulannya akan ada dua akaril yang berbeda nilainya. Kalau secara visualnya, artinya parabolanya itu akan memotong dua titik di sumbu X. Ya, gitu. Nah, ini bisa dibayangin kah? Heeh. Kak, kalau dibalik boleh gak? Bolehkah yang X1 jadi X2? Enggak masalah ya. Misalkan ini mau jadi X2, ini mau jadi X1. It's okay, enggak masalah ya. Heeh, enggak apa-apa. Oke deh, jadi seperti itu ya. Mm-mm. Oke, ya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Itu kalau misalkan dia itu lebih dari 0. Nah, berarti yang terakhir tuh yang udah sempat kita singgung tadi ya. Jadi apa yang terjadi Kak ketika diskriminannya itu adalah kurang dari 0 ya. Maka ya ketika diskriminannya kurang dari 0 tadi udah sempat kita singgung ya. Berarti kan D-nya itu adalah negatif. Nah, ketika D-nya itu adalah negatif, maka kalau kita panggil lagi si rumus ABC ini gitu ya, si rumus legend ini gitu kan. Oke. Ini kita panggil semua aja. Berarti gini gitu ya. Oke. Nah, kalian bayangin lagi deh, berarti di dalam case yang ini gitu ya, berarti di dalam akarnya itu adalah sesuatu yang negatif ya, karena kan diskriminannya tadi kasusnya adalah negatif. Nah, ketika ada sesuatu yang negatif di dalam akar, kita langsung aja bahasa bayinya tuh ini artinya nggak boleh gitu ya, bahasa sederhananya kayak gitu aja. Nah, kalau misalkan itu tidak boleh karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah bilangan real gitu ya, maka apakah perhitungan ini bisa dilanjutkan? Nah, jawabannya adalah perhitungannya tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Ini tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Kenapa tidak bisa dilanjutkan? Karena yang di bagian sininya aja tuh akarnya udah negatif ya. Artinya kita langsung aja tarik kesimpulan gitu ya. Tidak ada gitu ya. Persamaan tidak memiliki tidak memiliki X1 dan X2 gitu ya. Atau kita bilang persamaan tidak memiliki akar-akar yang real. Gitu teman-teman. Dan kalau secara visual berarti gimana tuh Kak kita ngebayanginnya? Bikin dulu gitu ya. Nah, kalau secara visual itu kayak gini aja. Tuh ya. Nah, coba kalian perhatiin. Parabolanya gimana nih? Parabolanya tuh ngambang ya. Parabolanya tuh melayang. Gitu ya. Artinya melayang tuh ada nggak kalian lihat si parabolanya itu memotong sumbu X-nya? Iya kan? Nggak ada ya. Kita tidak melihat yang ini tidak memotong sumbu X, artinya tidak ada titik yang memotong di sini. Ya kan? Yang di sini juga tidak memotong sumbu X. Tidak ada titik yang memotong sumbu X.
Kenapa nggak bisa ada titik yang memotong sumbu X? Karena ya memang di sini dia tidak punya penyelesaian gitu ya. Tidak memiliki X1 dan X2. Gitu. Makanya ya secara visual jadinya melayang aja gitu parabolanya ya. Oke. Apakah saat diskriminan D sama dengan 0, gambar lengkungan ke arah kanan? Apakah bisa ke atas dan ke bawah juga, Kak? Itu mungkin-mungkin aja terjadi gitu ya. Tapi kalau misalkan parabola itu kan dia sifatnya simetris nih kebetulan ya. Jadi kalau misalkan sifatnya simetris itu gimana cara kita gambarin supaya dia itu cuman memotong memotong di satu titik sumbu X kan susah ya. Kalau kita mau gambarin ke atas kan parabolanya karena dia simetris pasti dia motong dua ya. Kayak gitu. Atau ya mungkin kalau di sini juga dia motong. Yang paling sering terjadinya ya ketika dia bentuknya miring gini sih. Gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Misalkan kalau misalkan ke atas itu bisa terjadi ya mungkin aja ya. Tapi meskipun agak sulit nih gambarinnya. Ya. Jadi bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Tapi kebanyakan sih dia ke samping gini ya. Oke. Iya, jadi kayak gitu teman-teman. Untuk si persamaan kuadrat, jadinya kalian belajar ada 3 kasus yang ada di sana ya. Ini 1, 2, dan 3. Ini perlu kalian pahami fundamentalnya gitu ya. Konsep dasarnya harus kalian tahu. Oke, sampai sini aman ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan aman, kita coba lanjutin dulu nih ke next-nya ya. Nah, kita masih ngomongin persamaan kuadrat. Nah, kita abisin aja ya konsep dasarnya di sini. Jadi, satu hal yang benar-benar sangat-sangat penting gitu ya. Ini adalah catatan yang terpenting di sesi kita hari ini. Karena ini yang benar-benar paling sering keluar gitu ya. Oke, jadi kalau kita punya persamaan kuadrat, nah ini aku rasa udah banyak yang tahu sih. Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C ya. Ini kan adalah bentuk umumnya. Nah, yang perlu kalian ingat baik-baik itu adalah gini ya teman-teman. Jadi karena ini adalah persamaan kuadrat gitu ya. Kalau soalnya itu nanya penjumlahan penjumlahan seluruh akarnya. Seluruh akarnya. Maka, nah, itu dia ya. Jadi, pertama-tama aku perlu pastiin dulu ya. Yang namanya persamaan kuadrat itu jumlah akarnya maksimal itu ada 2 ya. Jadi maksimal itu dia cuma punya X1 dan X2. Bisa nggak tiba-tiba dia ada X3-nya? Oke, nggak bisa ya. Dia itu cuma maksimal ada 2 akar aja. Kalau 3 akar itu namanya udah bukan persamaan kuadrat ya. Nanti dia itu persamaan polinom. Pangkat tingginya tuh pangkat 3. Nah, jadi kalau misalkan dia ngomong penjumlahan seluruh akarnya, ya pasti apa maksudnya? X1 ditambah dengan X2. Ya. Nah, ini sebenarnya ada penurunan ya, khususnya dari sifat simetris dari si parabolanya. Mungkin kalian bisa, kalau penasaran bisa searching gitu ya, penurunannya dari mana. Tapi di dalam kelas ini langsung aja kita bahas bahwa ketika yang ditanya adalah penjumlahan seluruh akarnya, maka X1 ditambah X2 gitu ya, bisa kalian peroleh dari min B per A. Min B per A. Ya, ini dia. Nah, jadi kalau misalkan aku punya contoh Y sama dengan 7X kuadrat ditambah dengan 14X dikurangi 10 gitu ya. Oke, berarti teman-teman X1 tambah X2-nya berapa nih? Oke, berapa teman-teman? X1 ditambah X2-nya dari contoh yang aku bikin ini. Oke, nah, min 2 ya. Oke, min 2. Nah, min 2 itu didapatnya dari mana? Jadi, tadi, kalau mau cari X1 tambah X2 atau penjumlahan akar-akarnya, ya, kalian tinggal pakai min B per A. Nah, ingat lagi kan, ini itu akan menjadi A-nya si 7, 14 itu akan menjadi B-nya, dan si min 10 ini akan menjadi C-nya. Ya, jadi kalau min B per A gimana? Min
B-nya 14, per A-nya itu 7. Maka hasil penjumlahan dari kedua akarnya itu adalah min 2. Gitu ya. Dan ini aku bilang teknik berhitung. Kenapa teknik berhitung? Karena kalian nggak usah repot-repot lagi, kalian cari dulu pemfaktorannya, terus kalian cari dulu akar X1 dan X2-nya, baru kalian tambahin. Gitu ya. Nah, kalau kalian ngerjain pakai cara itu bisa nggak? Jawabannya sih bisa, ya. Tapi akan lebih boros waktu. Sedangkan kan kalau SNBT itu kita maunya ngerjain dengan tempo waktu yang secepat-cepatnya ya. Jadi kalau misalkan dia langsung nanya penjumlahan seluruh akar, itu ya pakai ini aja, ya. Jadi lebih cepet kan? Kurang dari 1 detik kejawab gitu. Ketimbang kalian harus faktorin dulu, cari akarnya dulu gitu ya. Terus nanti ujung-ujungnya ditambahin ya. Ya. Oke, ini bisa. Tapi akan lebih hemat tentunya pakai ini gitu ya. Nah, terus penjumlahan seluruh akar udah. Yang kedua itu adalah perkalian seluruh akar ya. Nah, perkalian seluruh akar. Berarti kalau perkalian seluruh akar, ada yang tahu nggak nih? Dia bisa pakai apa? Mm-mm. Berarti kalau perkalian seluruh akar itu X1 dikalikan dengan X2 maksudnya ya. Nah, seluruh akar itu kan soalnya cuma punya 2 akar aja ya. Iya benar, dia bisa pakai C per A ya. C per A. Jadi kalau kita mengacu pada contoh yang sama guys, gitu ya. X1 kali X2-nya adalah berapa? Pecahan ini ya. Kayak pecahan. Eh, misalkan aku ganti aja biar bagus ya contohnya ya. Misalkan C-nya itu 21 aja deh. Oke, kalau 21 jadinya C per A-nya gimana nih? Min 21 per 7 ya. Oh, iya, oke. Jawabannya min 3. Ya, biar bagus aja ya. Oke. Iya, jadi ini itu ya, kalau kalian perhatiin di soal-soal latihan, ini tuh yang paling-paling sering banget kita pakai ya. Karena balik lagi, soal-soal SNBT itu adalah soal-soal yang pelit informasi ya. Jadi dia ngasih informasi itu dikit banget, minim banget, atau bahkan dia nggak ngasih informasi sama sekali mungkin ya. Nah, ini harus udah di luar kepala kalian karena sewaktu-waktu bisa kalian pakai untuk memudahkan kalian menghitung, gitu ya. Oke, jadi ini adalah 2 hal yang sangat penting dan harus kalian tahu, gitu. Oke, sama sebenarnya ini ada tambahan lagi, gitu ya. Jarang keluar sih, tapi jaga-jaga aja ya. Itu adalah terkait dengan selisih, ya. Selisih kedua akar. Nah, kalau selisih kedua akar ini mungkin ada yang familiar, ada yang kurang familiar gitu ya. Nah, selisih kedua akar itu maksudnya gini ya. Aku simbolin S aja ya, teman-teman ya. S itu adalah mutlak dari diskriminan itu per A ya. Mm-mm. Kayak dari diskriminan per A. Hmm, Oke, diskriminan per A atau ini ya, atau D kuadrat min 4AC itu ya, teman-teman. Nah, ini aku agak lupa juga nih. Bentar ya, cek dulu. Selisih. Oke, bentar ya, sambil cross check. Soalnya aku jarang pakai juga kalau selisih ya. Selisih kedua akar. Mm-mm. Mm-mm-mm. Oh, akar D per A benar ya? Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin selisih, berarti dia adalah mutlak dari D kuadrat, eh, akar D, sorry, akar D per A, teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian pakai juga gitu kan, sewaktu-waktu misalnya dibutuhin, ya bisa juga pakai akar D per A. Tapi kalau misalkan lupa gitu ya, nggak usah pusing, karena selama kalian bisa memfaktorkan kan sebenarnya ini bisa dicari juga ya. Nah, jadi itu catatan tambahan aja, tapi nggak terlalu penting sih ya. Oke, itu udah penjumlahan perkalian selisih. Ada lagi nggak ya? Kayaknya itu aja sih ya, buat 3 hal yang sangat penting ini.
Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyain, teman-teman? Aman? Oh, D-nya bukan determinan ya, diskriminan. Diskriminan ya. Ini ya D-nya itu adalah si diskriminannya. Mm-mm. Oke, diskriminan. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan dua hal ini ya. Nah, terakhir adalah kita akan bahas dulu terkait dengan ini ya, teman-teman ya. Mm-mm. Kita akan bahas terkait dengan parabolanya ya. Karena parabola ini juga kadang tricky dia. Oke, jadi ada yang namanya parabola. Parabola itu tadi sudah dibahas ya. Parabola itu dihasilkan ketika apa? Ketika kita punya persamaan kuadrat ya. Oke, kita langsung gambarin aja nih teman-teman. Em, nah ini ya, aku gambarin satu parabola aja. Sini aja deh. Eh, Oke, nah ini adalah parabolanya. Misalkan yang senyum aja ya. Hmm, oke, gini mungkin ya. Nah, ini parabolanya kayak gini. Nah, jadi untuk parabola sendiri ada beberapa hal yang perlu kalian juga tahu ya. Nah, di sini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X-nya. Nah, jadi apa aja tuh yang perlu kita tahu? Pertama, parabola itu pasti dia punya ciri ya. Nah, tadi kita panggil lagi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Jadi kalau kita ngomongin parabola itu terbuat gitu ya dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, dari sini coba kalian amati yang namanya parabola ya. Parabola itu guys, dia kemungkinannya ada dua ya. Dia itu parabolanya tersenyum atau cemberut. Nah, kira-kira ditentukannya oleh apa guys? Ditentukan oleh siapa? Oleh nilai A-nya, nilai B-nya, apa nilai C-nya. Nah, itu juga jangan ketukar-tukar ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomongin bentuk dari parabola, bentuk parabola itu dia ada dua kemungkinan. Kalau tersenyum, itu A-nya itu positif ya. Kalau positif itu lebih dari 0. Kalau dia cemberut gitu ya, berarti A-nya itu adalah kurang dari 0. Nah, jadi betul ya, kalau kita lagi ngomongin bentuk parabola itu ditentukan oleh nilai A-nya. Jadi kalian tinggal lihat aja nih di bagian yang sini, gitu ya. A-nya apa ya? Kalau A-nya positif, ya kalian bisa bayangin gambarnya kayak gini. Kalau A-nya negatif, ya kalian bisa bayangin gambarnya kayak gini. Gitu ya. Nah, itu adalah yang pertama. Nah, terus yang namanya parabola itu selalu punya ciri khas. Kira-kira ada yang tahu nggak ciri khasnya dia apa? Oke, diamati dulu ya. Tuh parabola tuh dia punya ciri khas. Apa yang dimaksud dengan ciri khasnya ya kira-kira ya? Apa yang dia miliki gitu ya, tapi yang membuat dia unik itu apa teman-teman? Yang membuat dia unik itu adalah karena dia itu punya ini dia. Dia punya ini. Nah, itu ya. Apa itu ya? Kita sebut dia sebagai titik puncak. Ya, ya ini yang nggak dimiliki sama garis lurus gitu ya, atau nggak dimiliki oleh bentuk yang lain gitu. Nah, jadi di sini dia punya yang namanya puncak. Ya, oke. Kalau misalkan kurvanya cemberut, puncaknya di bawah. Ya, kalau cemberut tersenyum di bawah. Kalau cemberut, puncaknya di atas. Ya. Nah, itu adalah puncak. Nah, biasanya puncak itu kan koordinat ya. Koordinatnya itu biasanya dibikinnya XP, koma, YP. Seperti itu ya. XP, koma, YP. Artinya X puncak, koma, Y puncak. Gitu ya. Nah, terus XP dan YP ini bisa juga kalian lihat kalau misalkan dia itu kurvanya cemberut tersenyum, kan berarti dia ada di bawah ya. Nah, kalau ada di bawah ini, YP-nya itu akan sama dengan nilai minimum. Kenapa nilai minimum? Karena kan dia berada di bawah ya. Ada di bawah ya, berarti dia itu adalah nilai minimum. Nilai minimumnya itu ditentukan oleh nilai Y-nya ya.
Nah, kalau misalkan kurvanya cemberut kan dia puncaknya di atas ya. Berarti si YP-nya itu nanti akan menunjukkan nilai maksimumnya. Nah, itu jadi jangan bingung. Maksimum minimum tuh kayak gimana sih, Kak? Sama-sama ada di puncak. Tapi kalau dia tersenyum, dia jadinya nilai minimum. Kalau dia cemberut, dia jadinya nilai maksimum. Gitu ya. Nah, yang penting ke sini nih, karena ini juga sering ditanya ya. Kalau kita lagi ngomongin puncak, gitu ya, titik puncak, maka si XP di sana itu bisa dicari ya. Nah, XP itu bisa dicari. Gimana cara carinya? Cara carinya menggunakan min B per 2A. Ya, ini juga ada penurunannya tentu saja, tapi nggak usah kita bahas di sini ya. Jadi B min B per 2A itu adalah yang kamu gunakan ketika mau mencari titik puncak. Titik puncak di X-nya. Nah, kalau kalian perhatiin, si puncak itu kan dia berpasangan ya, titik puncak dan Y puncak, X puncak dan Y puncak. Jadi kalau misalkan XP-nya itu adalah min B per 2A, berarti kalau YP-nya gimana? Gitu ya. Nah, kalau YP, biasanya aku nggak pakai rumus, teman-teman. Biasanya kalau YP itu, aku caranya itu adalah si XP yang aku punya nih, itu dimasukin ke dalam fungsi awalnya, fungsi awal. Nah, misalkan ya, parabolanya itu awalnya punya fx gitu ya, sama dengan bla bla bla. Buat mencari YP-nya, maka aku akan masukkan XP-nya ke dalam fungsi awal ya, teman-teman. Nah, ini nanti kita akan lihat deh ya, maksudnya kayak gimana, nanti kita akan coba kerjain contohnya ya. Nah, atau ada juga sih yang pakai rumus tuh, yang udah disebutin juga ya, D per min 4A ya. Oke. Nah, atau IEP itu bisa dicari menggunakan D per min 4A ya. Nah, tapi aku jarang juga pakai yang ini sih, gitu ya. Biasanya aku lebih sering pakai cara yang atas, tapi kalau mau pakai yang ini juga boleh, sama aja ya. Oke, jadi intinya si XP dan YP itu adalah dua hal yang bisa dicari gitu ya. Jadi koordinatnya itu adalah bisa dicari. Nah, cara carinya ya seperti ini teman-teman. Bisa pakai ini untuk XP dan bisa pakai ini atau ini untuk cari YP-nya ya. Nah, terus langsung aja selain dia punya titik puncak, dia juga punya apa lagi ya? Nah, kalau kita lihat si apa namanya si parabola kita itu juga bisa kita cari terkait dengan tipot ya, tipot. Tipot itu artinya titik potong ya. Nah, parabola itu dia tuh bisa memotong sumbu X. Berarti kalau memotong sumbu X itu kalian bayangin ya, bagian parabola yang memotong sumbu X. Nah, berarti kan ini dua ini ya. Oke, jadi kita kasih nama dulu nih. Ini adalah tipot sumbu X ya. Nah, yang di sini juga ada tipot sumbu X. Kok ada dua gitu ya? Ya, nggak masalah kalau ada dua. Intinya keduanya adalah titik potong sumbu X ya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, titik potong sumbu X. Nah, pada saat titik potong sumbu X ini, apa yang perlu kalian ingat ya? Nah, kalian perhatiin deh, semua titik yang memotong sumbu X itu terjadi ketika apa, teman-teman? Oke. Atau kalian bayangin gitu ya, di sini itu dia itu selalu terjadi ketika ketika posisi Y-nya gimana? Ketika posisi Y-nya itu ketika posisi Y-nya sama dengan 0, ya. Nah, ini harus ngerti dulu nih. Jadi kalau kita ngomongin titik potong sumbu X, itu tuh terjadi ketika Y-nya sama dengan 0, guys. Gitu ya. Nah, kenapa? Misalnya, contoh ya, aku punya titik di sini. Ini kan kita bisa lihat 0, 1, 2 ya. Berarti kalian bisa lihat dong koordinatnya. Koordinatnya adalah 2,0 kan? Artinya Y-nya kan 0 ya. Gitu. Terus misalkan yang di sini. Berarti yang di sini itu adalah 4,0. Berarti kalau 4,0 itu, berarti kan gimana? Y-nya itu juga 0 ya. Nah, jadi
Untuk titik potong sumbu X itu selalu terjadi ketika posisi Y-nya itu adalah 0. Nah, jadi ketika posisi Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat kayak begini, gitu ya, berarti kalau kita mau cari titik potong sumbu X-nya, ya Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, ya. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kalian tahu ya, langkah selanjutnya berarti kalian harus ngapain, teman-teman? Langkah selanjutnya adalah kalian harus faktorkan, ya enggak? Nah, nanti kalau misalkan udah ketemu faktornya, dapet deh X1 bla 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 gitu ya, X2 bla 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 gitu. Nah, misalkan X1-nya itu bintang ya, terus misalkan X2-nya itu love gitu ya, hati. Nah, nanti kalau misalkan mau menyatakan titik potong sumbu X, kita bilangnya gimana? Kita bilangnya titik potong sumbu X itu sebagai ya, titik potong sumbu X-nya itu sebagai X, Y ya. Jadi X1, Y, Y-nya kan 0 ya. Nah, dan X2, 0 gitu. Jadi titik potong itu sebenarnya koordinat ya. Jadi jangan salah paham. Dia itu sebenarnya adalah X, Y. Tapi kalau kita lagi ngomongin titik potong sumbu X, itu terjadi ketika Y-nya itu sama dengan 0. Makanya di sini itu selalu 0 gitu ya. Nah, ya udah kalau misalkan X1-nya itu kalian dapat bintang gitu ya. Jadi dia akan menjadi bintang, 0 gitu ya. Satu lagi dan dia itu kita nyatakan sebagai hati, 0. Kayak gitu teman-teman ya. Itu namanya titik potong sumbu X. Berarti lihat dari akar-akarnya ya Kak. Betul, kita lihat dari akar-akarnya ya. Jadi Y-nya kan disama dengan kan 0, maka yang di sini harus kalian faktorkan. Ketika kalian faktorkan, kalian sama dengan kan 0 untuk bisa mendapatkan akar-akarnya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, terakhir itu adalah titik potong dengan sumbu Y ya. Karena kalau kalian lihat nih, kita punya kayak gini gitu kan. Titik potong sumbu Y itu, nah ini gambarnya agak kurang baik ya. Nah, tapi kita coba paksa, paksa parabolanya gimana ya biar bagus. Kita coba terusin si parabola yang kita punya itu ke sana ya. Nah, kayak gitu. Terus yang ini juga ke sana. Nanti ya ke sana. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat gitu ya, si parabola yang kita punya, ada nggak titik yang memotong sumbu Y? Nah, jawabannya ada kan, titik yang memotong sumbu Y itu adalah kalian lihat di sini nih, di bagian ini. Nah, itu kita sebut sebagai tipot sumbu Y. Nah, kalian coba analisis deh. Tipot sumbu Y itu kan berarti bagian dari parabola yang memotong sumbu Y-nya ya. Ketika ada titik-titik di sumbu Y ini, posisi X-nya tuh selalu bagaimana? Nah, posisi X-nya itu akan selalu berada di 0. Ya nggak sih? Semua titik yang memotong sumbu Y itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Berarti, kalau misalkan nanti soalnya itu menanyakan titik potong sumbu Y gitu ya, maka titik potong sumbu Y ini juga sebenarnya adalah koordinat X, Y. Nah, tapi dia itu terjadi ketika, gitu ya, terjadi ketika posisi X-nya itu sama dengan 0, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, gitu ya, kalian mau cari titik potong sumbu Y-nya. Berarti yang harus dijadikan 0 siapa? Yang harus dijadikan 0 adalah X-nya. Benar gak? Nah, ini kan yang harus kalian jadikan 0 ya. Jadi ya sudah, susun aja. Y gitu ya, sama dengan A, X-nya dimasukin 0 kan. Ditambah B, dimasukin 0 lagi, ditambah C gitu. Berarti Y akan sama dengan C ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalkan mau cari titik potongnya gitu ya, berarti titik potongnya gimana bilangnya? Bilangnya gini aja, tipot sumbu Y, nyatakan dalam koordinat.
Koordinat itu kan selalu X, Y ya. Berarti X-nya itu 0, dan Y-nya itu adalah C. Nah, jadi deh, ini adalah titik potong terhadap sumbu sumbu Y. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk parabola sendiri, apa yang harus kalian tahu? Yang harus kalian tahu itu adalah terkait dengan bentuknya, dia bisa tersenyum kah, cemberut kah, gitu ya. Terus kalian harus tahu nih bagian dari puncaknya ya, ini juga paling sering ditanya gitu kan. Terus titik potongnya deh. Nah, tiga hal itu ya. Oke. Nah, sampai sini adakah yang mau bertanya? Aman? Oke. Kak mau tanya, tipe sumbu X dan Y kan harus sama-sama 0. Nah, itu cara lihatnya gimana ya, Kak? Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi kalau misalkan kita punya titik potong, gini aja, bayangin aja. Nah, misalkan gini ya. Kalau kamu mau carinya itu adalah titik potong sumbu X ya, maka kan titik potong sumbu X kayak gini. Ya. Nah, atau gini deh, kita bikin di sini biar lebih jelas ya. Nah, ini coba. Oke. Misalkan gini, gitu ya. Nah, kayak gitu. Misalkan nih, aku punya dua koordinat ya. Dua koordinat. Sumbu X sama sumbu Y ya. Nah, ini kan adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, coba coba kamu bayangin ya. Kalau aku punya titik di sini, berarti ini namanya adalah titik 1,0 ya. X-nya 1, Y-nya 0 kan? Kalau aku punya di sini, dia akan jadi apa? 2,0. Kalau aku punya di sini, dia akan punya 3,0. Di sini, min 1,0. Yang di sini, min 2,0. Di sini, min 3,0. Nah, yang mau aku tunjukin adalah semua titik ya yang memotong sumbu X atau si tipot sumbu X itu, kamu lihat apa yang terjadi. X-nya tuh bisa beda-beda, tapi nilai Y-nya itu selalu terjadi di 0 kan? Benar gak? Nah, makanya ketika kita mau cari tipot sumbu X, kita harus bikin Y-nya yang sama dengan 0. Ya, kan kalau kita lagi ngomongin koordinat itu kan X, Y ya. Jadi di sini itu adalah X-nya, ini adalah Y-nya, gitu ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, dan seterusnya. Jadi, kalau kita ngomongin titik potong sumbu X atau titik yang memotong sumbu X, itu ya terjadi ketika posisi Y-nya itu sama dengan 0. Gitu. Jadi cara lihatnya gitu. Nah, kalau kita lagi ngomongin titik potong sumbu Y, itu beda lagi. Kalau kita lagi ngomongin titik potong sumbu Y, coba dengan cara yang sama ya. Misalkan di sini, itu berarti posisi koordinatnya gimana? Kan X, Y ya. Berarti X-nya itu 0 dan Y-nya kan 1 ya. Misalkan yang di sini berarti jadinya X-nya 0 dan Y-nya itu 2. Yang di sini berarti X-nya 0 dan Y-nya 3 kan. Nah, kalau kamu lihat gimana? Berarti kan ini adalah X-nya, ini X, ini Y gitu ya. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Berarti kalau gitu kesimpulannya adalah ketika kamu mau mencari tipot sumbu Y, maka tipot sumbu Y itu selalu terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi gitu aja sih, bisa dibayangin. Mm-mm. Tipe sumbu Y-nya tuh X sama dengan 0. Kalau misalkan tipe sumbu X, itu dia terjadi ketika Y-nya yang sama dengan 0. Ya. Oke, teman-teman. Iya, jadi seperti itu aja sih buat apa namanya konsep dasarnya, kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, coba ada lagi nggak yang mau ditanyain nih, ya? Konsep dasarnya aku rasa udah cukup ya. Sudah cukup banyak dan kayaknya harusnya overall udah ya. Ada nggak yang ketinggalan? Mm-mm. Harusnya udah semua sih. Ini persamaan kuadrat ya. Fundamentalnya tuh ada di sini. Iya, kayak sumbu simetri. Oh iya, sumbu simetri itu ya sebenarnya dia tuh sama loh kayak titik puncak ya. Jadi jangan bingung juga tuh. Kalau misalkan kita punya parabola, parabola itu kan bener ya, dia itu punya puncak. Nah, sebenarnya puncak itu dia sama dengan titik simetri ya. Jadi, let's say parabolanya sekarang cemberut gitu ya. Nah, misalkan kayak gini. Jadi, misalnya
mau di sini, taruh sini. Oke. Jadi misalkan kayak gini ya, teman-teman ya. Em, Bentar nih. Oke, kayak gini kira-kira. Nah, jadi yang ada di sini kalian sudah paham ya, yang ada di sini itu namanya adalah puncak. Nah, kalian tuh harus tahu juga ya. Jadi sebenarnya selain dia itu kita sebut sebagai puncak, dia itu kita sebut juga sebagai sumbu simetri gitu. Nah, kenapa bisa demikian ya? Kenapa dia disebut sebagai sumbu simetri? Karena gini, kalau parabola itu, dia tuh sifatnya itu adalah simetris, ya. Maksudnya simetris itu, kalau parabolanya itu kalian bagi dua, gitu ya. Bayangin kalian punya parabola dipotong gitu jadi dua. Maka, posisi atau yang bagian kiri itu sama yang bagian kanan itu akan terbagi sama persis gitu ya. Makanya dibilang parabola itu memiliki sifat yang simetri. Jadi, kalian bisa bayangin ya, misalkan di sini itu eh apa namanya? Adalah koordinatnya itu misalkan berarti kan 0 1 di sini 2 gitu ya. Di sini itu 2 X-nya. Berarti kalau misalkan X-nya 2 gitu ya. eh di sini kan berarti satu ya. Misalkan di sini coba katakan dia 1,5 0,5 berarti ya 0,5. Nah, dari 0,5 ke 2 itu berarti jaraknya berapa tuh? Nah, nggak usah dihitung deh ya. Intinya kalau simetri itu maksudnya jarak dari simetri ke kiri sama ke kanan itu pasti bakalan sama juga. Nah, jadi si titik yang ada di sini nih, dia tuh selain kita sebut sebagai titik puncak, dia itu juga berperan sebagai sumbu simetri ya. Karena dia itu memang membagi si parabolanya tuh menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, jadi kesimpulannya, selain kita menyebut dia sebagai XP, YP, kalau kalian mau sebut dia sebagai sumbu simetri gitu ya, misalkan XS, YS, itu sebenarnya maknanya sama aja ya. Nah, maknanya sama aja. XP ini maksudnya sama aja kayak XS, YP-nya itu sama aja kayak YS. Kayak gitu sih, ya. Nah, jadi parabola itu dia di sini itu sebagai puncak dan juga sebagai simetri. Gitu. Iya. Clear ya? Heeh. Kak, selain rumus ABC dan pemfaktoran, ada lagi nggak rumus lain kalau buat ini ya, kalau buat nentuin akar ya? Jawabannya enggak sih. Biasanya dua itu aja kok. ABC, kalau nggak pakai ABC, pakai pemfaktoran. Ya, dua itu aja. Iya. Nah, oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi itu aja ya, rasanya sih kayak gitu aja. Ada lagi nggak yang ketinggalan ya? Mm-mm. Harusnya sih so far aman ya, teman-teman ya. Iya, kalau ada lagi yang mau tanya. Bentar. Oh oke, iya kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini buat konsep dasarnya. Sebenarnya aku udah siapin soal ya. Nah ini lihat nih, aku udah siapin banyak nih soalnya ya teman-teman ya. Nah tapi soalnya kayaknya nggak akan sempat kita bahas hari ini ya, karena udah jam segini. Karena emang kan hari ini temanya konsep dulu. Nah tapi buat soalnya ini akan aku upload ya. Jadi teman-teman bisa kerjain dan aku sangat menyarankan buat teman-teman kerjain nih soal-soalnya. Oke, soal-soalnya gitu ya. Nanti mungkin di minggu depan kita coba bahas ya beberapa dari si soal ini gitu. Iya, karena konsep dasarnya sudah selesai aku jelaskan hari ini gitu ya dan semoga teman-teman bisa eh, ke review lagi gitu ya, bisa keinget lagi dan bisa belajar lagi gitu. Nanti buat soal-soal latihannya bisa kalian kerjain ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih ya sudah join kelasnya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Iya. Oke, dadah guys. Selamat beristirahat.